Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita sob. Anjay, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Another Earth. Film ini menceritakan anomali kemunculan planet misterius mirip dengan bumi dalam tata surya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur filmnya. Film dimulai dengan diperkenalkan seorang remaja cantik bernama Rhoda. Rhoda baru saja lulus SMA dengan predikat siswi terbaik dan diterima masuk perguruan tinggi bergengsi jurusan astrofisika. Sejak melihat penampakan asli dari planet Jupiter, Rhoda menjadi sangat tertarik akan ilmu astronomi. Untuk merayakan keberhasilannya, Rhoda berpesta dengan teman-temannya. Tengah malam, Rhoda pulang sendirian dalam pengaruh minuman keras sambil mendengarkan radio tentang planet mirip bumi yang baru ditemukan. Karena penasaran, Rhoda terus memperhatikan planet misterius tersebut. Akan tetapi, Rhoda tidak menyadari bahwa mobilnya melaju dengan kencang, lalu menabrak sebuah mobil yang sedang berhenti di lampu merah. Akibat kecelakaan itu, seorang wanita hamil dan anak kecil meninggal dunia, dan seorang pria koma. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Rhoda bersalah karena mengendarai mobil dalam pengaruh minuman keras yang menewaskan orang lain. 4 tahun sejak kejadian tersebut, Rhoda akhirnya bebas dari penjara. Ia dijemput orang tuanya dan adiknya bernama Jeffrey Kupoy. Planet berwarna biru yang sebelumnya ditemukan astronom kini semakin dekat dan dapat dilihat dengan jelas. Planet tersebut memiliki kemiripan hampir 99% dengan bumi. Saking miripnya, planet tersebut diberi nama Bumi 2. Jeffrey memberitahu bahwa ada miliarder mengadakan kontes menulis di mana pemenangnya akan mendapat hadiah terbang ke planet tersebut. Sesampainya di rumah, Rhoda merasa asing dengan kamarnya sendiri. Kamar itu penuh dengan kenangan selama ia bersekolah, dan akibat insiden kecelakaan 4 tahun lalu, Rhoda merelakan impiannya menjadi astronom. Meski begitu, Rhoda tetap memiliki ketertarikan terhadap astronomi, termasuk rasa penasarannya akan planet mirip bumi tersebut. Lalu, Rhoda mengunjungi situs di mana kontes menulis dengan hadiah tiket perjalanan menuju Bumi 2. Keesokan paginya, Rhoda pergi ke kantor ketenagakerjaan untuk mencari pekerjaan. Lalu ibu petugas itu menawarkan pekerjaan cleaning service di SMA West Haven, yaitu SMA di mana ia bersekolah dahulu. Rhoda pun menyetujuinya. Selesai bekerja, Rhoda berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan Bumi 2. Lalu, sampailah ia di lokasi kejadian kecelakaan 4 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, datang seorang pria berhenti di pinggir jalan, lalu meletakkan mainan di bawah tiang listrik. Saat melihatnya, Rhoda langsung ingat bahwa lelaki itu adalah keluarga yang ia tabrak. Malamnya, karena penasaran, Rhoda mencari tahu siapa lelaki tersebut, yang ternyata dia adalah seorang komposer terkenal bernama Pak John. Rhoda pun menemukan alamat Pak John. Di sini, Rhoda berniat mengatakan kepada Pak John bahwa dirinya lah yang menabrak John dan anak istrinya. Saat mendatangi rumah John, Rhoda tak punya keberanian untuk mengatakan secara langsung. Ia hanya melihat Pak John dari jendela. Sesampainya di rumah, Rhoda berniat menulis karangan untuk memenangkan tiket menuju Bumi 2. Hari demi hari berlalu, Rhoda menyibukkan dirinya dengan bekerja agar bisa melupakan masa lalunya. Namun, tetap saja bayang-bayang rasa bersalah masih menyelimuti pikirannya. Hingga suatu hari, Rhoda akhirnya memberanikan diri menemui Pak John. Namun, saat bertemu dengan Pak John, Rhoda kembali kehilangan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Di sini, Rhoda malah memberitahu ke Pak John bahwa dirinya menawarkan tenaga kebersihan secara gratis. Lalu, ia membersihkan rumah Pak John yang sangat berantakan. Menjelang malam, John meminta Rhoda menyudahi bersih-bersihnya. Sebelum berpamitan, John bertanya, apakah Rhoda mau datang lagi minggu depan? Karena John terlihat senang dengan hasil kerjanya. Rhoda tidak bisa berjanji lalu berkata, mungkin minggu depan perusahaan akan mengirim orang lain ke tempat ini. Saat pulang ke rumah, Rhoda semakin kepikiran. Bahkan sepanjang malam, ia berlatih meminta maaf. Dan akhirnya, 1 minggu kemudian, Rhoda kembali ke rumah Pak John.
John terlihat senang, lalu ia meminta segera melanjutkan bersih-bersih rumahnya. Saat sedang bersih-bersih, tanpa sengaja Rhoda melihat foto istri dan anaknya Pak John. Tanpa terasa, Rhoda pun meneteskan air mata. Hari demi hari berlalu, di sini Rhoda hampir setiap hari membersihkan rumah Pak John. Saat Rhoda pulang ke rumah, Rhoda melihat acara televisi yang disiarkan secara live. Dalam siaran tersebut, terlihat John Telis selaku Kepala Komunikasi Bumi sedang mencoba berkomunikasi dengan penghuni Bumi 2 melalui gelombang radio. Betapa terkejutnya penduduk Bumi mengetahui John Telis sedang berbicara kepada dirinya sendiri di planet mirip Bumi tersebut. Intinya, planet tersebut seperti salinan dari Bumi yang sekarang. Keesokan harinya, John mengajak Rhoda ke panggung pentas seni, di mana John ini menunjukkan keahliannya bermain musik dengan gergaji. Setelah selesai pertunjukan, John membawa Rhoda pulang ke rumahnya. Hubungan mereka pun semakin dekat, hingga akhirnya mereka pun melakukan adegan gosok-menggosok. Keesokan harinya, Rhoda mendapat kejutan dari penyelenggara lomba, yang ternyata memilihnya sebagai pemenang lomba, dan sudah pasti mendapatkan tiket menuju Bumi 2 tersebut. Rhoda pun sangat senang dan gembira telah memenangkan lomba tersebut. Rhoda pun berniat untuk memberitahu John bahwa ia memenangkan tiket untuk terbang ke planet mirip Bumi tersebut. Lalu mereka merayakan dengan makan malam seadanya. Di sini, John ternyata tidak ingin ditinggalkan oleh Rhoda, dikarenakan John sudah sangat nyaman bersamanya. Akhirnya, Rhoda pun memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa dirinya lah yang menabrak mobil John yang membuat anak istrinya pindah alam. Mendengar hal itu, John pun sangat marah dan kesal kepada Rhoda yang tadinya suka jadi benci, dan Rhoda pun meninggalkan rumah Pak John. Saat Rhoda pulang ke rumah, sudah banyak wartawan yang menyambutnya, dan ternyata ayah dan ibu angkatnya tidak mengetahui bahwa si Rhoda ini akan pergi ke angkasa, membuat sang ayah sangat kecewa. Namun, Rhoda ini harus pergi, mengingat kesalahannya yang membuat dirinya ingin meninggalkan bumi sekarang. Pada saat itu juga, Rhoda mendengar seorang astrofisikawan berbicara di televisi, menjelaskan bahwa replika bumi tercipta akibat anomali kosmos atau mungkin berasal dari semesta lain. Setelah mendengar berita tersebut, Rhoda pergi ke rumah Pak John. Rhoda berkata bahwa ia baru saja mendengar sebuah teori di televisi bahwa realitas bumi dan planet mirip bumi tersebut bisa saja berbeda, yang artinya ada kemungkinan dirinya yang di sana memiliki jalan hidup yang berbeda sebelum terjadi kecelakaan, dan besar kemungkinan keluarga Pak John masih hidup di Bumi 2 tersebut. Rhoda berharap John memaafkan kesalahannya, lalu memberikan tiket penerbangan itu kepada Pak John, agar John bisa pergi ke Bumi 2 untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Satu hari menjelang keberangkatan, John melakukan konferensi pers yang merasa sangat istimewa memiliki kesempatan mengunjungi Bumi 2. Rhoda yang melihat siaran itu turut bahagia, dan akhirnya setelah sekian lama, Rhoda merasakan kedamaian di dalam hatinya. 4 bulan kemudian, saat Rhoda baru saja pulang bekerja, ada seorang wanita berdiri di halaman rumahnya yang ternyata adalah dirinya sendiri. Dan akhirnya film pun selesai. Ending yang sangat merodahkan. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat sobat-sobat, dan sampai jumpa di planet bumi ke-6. Is neither the small nor the large, it's us.